Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Nikmatul Husni dengan NIM. Teman-teman, pernah gak sih mengukur meja menggunakan jempol tangan? Atau menakar gula menggunakan sendok? Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas dua pengukuran yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh, yaitu pengukuran baku dan juga pengukuran tidak baku. Yuk kita bahas, juga lihat contohnya ya. Pertama, kita bahas pengukuran baku dulu yuk. Apa sih itu pengukuran baku? Pengukuran baku adalah pengukuran yang menggunakan alat ukur resmi yang satuannya sudah pasti. Misalnya, seperti penggaris atau meteran untuk mengukur panjang, stopwatch dan jam untuk mengukur waktu, timbangan untuk berat, dan terakhir termometer untuk mengukur suhu. Karena alatnya resmi dan diakui secara umum, maka hasil dari pengukurannya itu sudah pasti. Dan siapapun yang mengukurnya pasti hasilnya akan sama. Sekarang kita lihat yuk pembuktian dari pengukuran baku. Di sini aku menggunakan alat ukur standar yaitu meteran. Nah, di sini kita akan mengukur panjang dari buku ini. Yuk kita coba. Kenapa ini bisa disebut pengukuran baku? Karena alatnya adalah meteran yang punya satuan yang telah diakui di seluruh dunia. Jadi siapapun yang mengukur buku ini menggunakan meteran, maka hasilnya pasti sama. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke pengukuran tidak baku. Apa sih itu pengukuran tidak baku? Pengukuran tidak baku adalah pengukuran yang menggunakan alat seadanya dan tidak resmi. Contohnya, mengukur meja menggunakan jengkal tangan, mengukur jarak menggunakan langkah kaki, serta mengukur berat menggunakan sendok makan. Nah teman-teman, tahu nggak sih, karena kita memiliki ukuran tangan yang berbeda-beda, maka jika kita mengukur sesuatu menggunakan ukuran tangan, hasilnya tiap orang berbeda-beda. Karena itulah, jika kita mengukur sesuatu yang membutuhkan ketepatan, maka pengukuran tidak baku ini tidak dianjurkan. Nah teman-teman, kalau kalian nggak punya timbangan di rumah kayak aku, kita tetap bisa melakukan pengukuran berat loh. Contohnya, di sini aku mempunyai satu bungkus energen yang beratnya 35 gram. Nah, kira-kira butuh berapa sendok ya untuk menghabiskan satu bungkus ini? Yuk kita coba. Ternyata untuk 35 gram energen kita membutuhkan 5 sendok untuk menghabiskannya. Ini artinya kita baru saja melakukan pengukuran tidak baku menggunakan sendok.
Nah, untuk kita mengetahui pengukuran bakunya, kita bisa melihatnya dari label, yaitu 35 gram. Seru banget kan? Jadi meskipun kita punya hanya alat-alat sederhana, kita tetap bisa belajar dan juga berkreasi. Jadi kesimpulannya, pengukuran tidak baku cocok digunakan ketika kita tidak memiliki alat ukur resmi, atau ketika kita lagi bermain atau membuat prakarya. Sedangkan pengukuran baku digunakan untuk hal yang membutuhkan ketepatan seperti berdagang, masak, dan juga pelajaran ilmiah. Tantangan nih buat kalian di rumah. Coba ukur panjang meja kalian menggunakan jengkal tangan, lalu ukur lagi menggunakan penggaris. Nah, tulis dua hasilnya, lalu bandingkan. Kira-kira hasilnya beda nggak? Kenapa? Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.